Kalau politik itu kan, oh ini karena udah terlanjur sama presiden itu dikampanyekan, jadi harus dilaksanakan. Oh, itu politisnya. Iya, kalau enggak kan ya thanksin lah. Iya, gitu kan. thanksin. Udah disampaikan kampanye. Disampaikan. Iya. Justru ini yang menjualnya, Bos. Iya. Betul bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari jalan itu ramai banget sih informasi terkait ini apa? Copot helm dulu ya, Bos ya. Aduh, macet biasa. Biasa Kota, ya? masuk Depok itu kayak gitu kan. Gitu. Macet banget. Hujan-hujan apalagi kan pulang kerja kan. Ngopi sih. Makasih, Bos. Masyaallah. Makasih, Bos. Gimana? Ya tadi kita ngobrolin soal ini loh. Soal MBG gitu. Jadi Mas Adi itu anaknya kan di sekolah SD di sebelah itu. Oh gitu. Khawatir. Khawatir, Bang. Khawatir. Iya. Soalnya kan berita di mana-mana kan pada heboh gitu kan ya. Anak keracunan, Ompreng itu ya? Ompreng terus yang semangka setipis tisu. Iya bener itu. Dimakan gimana itu langsung kenyang gimana? Itu Bos lagi rame kemarin 2 hari yang lalu di KBB Kabupaten Bandung Barat. Ada 1.000 lebih korban keracunan. Jadi mereka nih bahkan ada yang diduga keracunan meninggal ya Bang. Di Bandung ya? Iya di Bandung itu. Ya rumah sakit Cililin lah sekitar situ lah. Iya makanya. Tapi kan yang terjadi di media itu kan polemik ya. Maksudnya dukung, ada yang pro kontra nggak selesai akhirnya ya rakyatnya nggak ngerti jadi bingung aku mau dukung siapa ini. Makanya bingung dengan kebijakan ini Bos ya. Ini kan pasti kan larinya ke pemerintah pusat kan. Kalau daerah kan ngikutin saja kan program-program. Bahkan akhirnya dibentuklah Bos? Badan Gizi Nasional. Sebelumnya itu kan yang menaungin program MBG. Iya. Emang heboh Bos. Ya. Yang masalah-masalah ini kan fakta ya. Fakta terjadi di berada di tengah-tengah umat, tengah-tengah masyarakat. Nah, ini akar masalahnya seperti apa ini Bos? Ya. Jadi memang polemik di tengah-tengah masyarakat nggak selesai kan karena memang masyarakat kan kita pada dasarnya semuanya kan tidak paham ya masalah yang terjadi seperti apa. Jadi kalau ditinjau dari berbagai perspektif kan diskusi itu kan banyak hal ya. Pertama soal teknis maupun soal strategis lah. Maksudnya teknis itu kan soal masak 4.000 porsi dimasak malamnya siang baru dikasih. Ya pasti basi misalnya gitu kan soal teknis tuh ya. Teknis. Iya kan gitu. Ada soal politis ya. Kalau politis itu kan ini karena udah terlanjur sama presiden itu dikampanyekan, jadi harus dilaksanakan. Oh, itu politisnya. Iya, kalau enggak kan ya thanksin lah. Iya, gitu thanksin. Udah disampaikan kampanye Justru ini yang menjualnya, Bos. Iya, itu terbukti kan begitu maksudnya. Itu politis gitu ya. Nah, ada aspek-aspek yang kemudian kalau strategis kan soal bagaimana kebijakan ini harus melibatkan siapa saja dan kemudian siapa yang harus terlibat. Dalam konteks kebijakan ini, bagaimana merancang ini, membangun sistem segala macam itu kan aspek strategisnya gitu. Ternyata dianggap sebagian masyarakat menganggap ini aspek strategisnya itu nggak dirancang dengan baik sehingga kemudian yang terlibat itu dianggap bukan pihak yang berkompeten dalam soal gizi, kira-kira gitu. Jadi nggak paham kan? Gitu. Ikan-ikan yang harusnya disimpan di freezer misalnya yang bisa tahan 2-3 hari
ini disiler doang misalnya biasanya kemudian ya pantas saja gampang basi ya itu kan persoalan seperti itu ya. Tapi ada hal yang kemudian sering dilupakan masyarakat, aspek ideologisnya sebenarnya. Loh, masa apa urusannya ideologis? Apa urusannya makanya gitu. itu. Wah, kok bisa sampai ideologis ya? Masalah makan siang bukan makan malam kan? Iya. Makan siang. Jadi kan kalau kita lihat ya, perspektif selalu begitu. Ada teknis, ada strategis, ada politis, ada ideologis, selalu begitu. Setiap hal itu kalau dalam konteks negara, dalam negara ini, kebijakan negara itu selalu kemudian bisa dilihat dan ditinjau dari 4 perspektif itu, apakah teknis, apakah politis, apakah strategis, apakah ideologis gitu. Ya tergantung siapa yang lihat. Ya kalau yang lihat masyarakat umum ya yang dilihat atau teknis kan. Tadi dia bilang sudut pandang ya, Mas. Nah, kan masakan jam 11 malam diedarkan siang ya gimana nggak basi itu kan. Masyarakat umum kan begitu. Oh iya masuk akal lah ya. Masuk. Iya, sehingga kemudian yang ya kalau itu yang enggak ya diperbaikin aja ya, kalau gitu ya taruh aja dapur-dapurnya diserahkan ke masing-masing sekolah kan, biar bisa dimasak pagi dimakan si pagi kan kira-kira gitu. Dekat lagi, hangat lah ya, masih hangat gitu. Nah yang kedua, yang aspek strategis tadi itu, oh ini yang terlibat harusnya orang yang paham gizi nih, sehingga betul-betul baik dari sisi aspek bahan maupun pengolahannya itu higienis dari awal sampai akhir, ngerti dia gimana cara ngolah segala macam kan gitu. Kompeten tadi ya. Kompeten, sehingga kemudian ketua BGN-nya diganti nih, orang hama tanaman disuruh jadi ketua BGN, misalnya gitu ya. Itu kan beliau itu kan katanya alumni hama tanaman, ya, urusan dengan serangga, urusan pestisida, suruh ngurusin gizi. Jadi enggak gitu. Nah, apalagi kemudian tim-tim yang di sekitarnya itu kan para pensiunan jenderal gitu yang nggak ada urusannya dengan gizi, kira-kira gitu. Nah itu kan kemudian dipermasalahkan gitu ya. Tapi jurang banget. Nah kemudian kalau yang terkait dengan politis gitu ya, ya namanya kampanye, ya dia ingin membuktikan lah. Betul. Ya, sesuai janjinya. Makanya kemudian ketika membahas tentang politis, ya jadinya kemudian ya direalisasikan. Yang menarik sebenarnya kita bahas dari sisi ideologis. Apa hubungannya kan gitu? Nah itu dia. Jadi begini ya. Kalau kita lihat ya terkait dengan bagaimana pengelolaan MBG ini dalam konteks ideologis, maksudnya gitu ya. Kita bertiga paham lah ya bahwa kemudian banyak kebijakan-kebijakan itu yang kemudian dikelola itu secara kapitalistik dalam konteks nggak ngambil untung sebesar-besarnya. Kan gitu, ya kan? Mengambil untung sebesar-besarnya, kan ketika ada usulan oh itu diserahkan aja ke masing-masing sekolah gitu kan. Betul ya. Itu nanti kan duitnya masuk ke sekolah, nggak masuk ke yang megang proyek, kira-kira gitu. Kan gitu. Gitu ya. Nah, jadi kan yang megang proyek yang bayangin aja 4.000 porsi setiap hari. Kalau satu porsi untungnya katakanlah 1.000 2.000. Udah berapa tuh ya? Itu di 2026 di APBN. Itu 350 triliun ya. Iya, besar itu. Duit ya. Hampir 10% dari itu kan kemudian dibanding-bandingin ya. 350 triliun itu kalau buat biayai anak mahasiswa ITB, IPB, UI itu dapat berapa sarjana katanya gitu dibanding-bandingin gitu kan. Kembali ke tadi ya masalah ideologis tadi ya. Jadi karena memang dikelola secara kapitalistik yang mengambil untung sebesar-besarnya. Ya, makanya kemudian istilah begini, kan kita sama-sama paham ya bahwa para politisi itu kemudian naik ke atas itu kan didukung oleh para pengusaha pemilik modal, kan gitu. Oligarki. Iyalah, orang bilang oligarki kan. Sehingga kemudian ketika kebijakan itu muncul, ya kan gitu ya. Saya kemudian pada berebut kan siapa yang kemudian dapat urusan nih kan gitu. Jadi terlepas dari siapapun yang kemudian terlibat, upaya untuk kemudian
mendapatkan untung sebesar-besarnya dari program jalan ini Iya. gitu ya. Sebenarnya kalau tadi mau simpel dan praktis kan usul tentang kembalikan ke sekolah. Betul. Ya itu contohnya SD Muhammadiyah 1 Solo Nah. itu ya, itu udah bertahun-tahun melakukan seperti itu ya. Oh. Ya itu yang viral kan Betul, itu betul, SD betul. Muhammadiyah Solo itu Solo kan. Ya. Yang Sebelum ada MBG dia Loh, sudah zaman melakukan itu Iya. gitu. Dan itu tertib dan eh, Efektif ya, Bos. efektif dan betul-betul ini Berhasil ya, berhasil gitu kan Iya. gitu. Ah, Role model sudah ada. gitu. Betul. Nah, jadi apalagi yang sekarang ini sasarannya rada ngaco itu. Ya iya, ada yang SDIT, orang-orang kaya Ya. dapat Oh, MBG. iya, Ada betul, yang anak-anak betul, itu nanya ibunya, "Bunda, emang kita miskin ya? Kenapa?" Lah saya dapat MBG. Makanannya begitu. Dia udah bisa menilai SDIT. gizi tidaknya gitu ya, Mas. Nah, kan gitu. Nah, jadi Mm. kan pertanyaannya adalah dalam konteks kita sebagai seorang muslim kan ya. Iya, Kan melihat ya bagaimana kan kemudian Islam melihat ini. Kan yang paling penting itu ya. Nah, betul. Kan selalu begitu Ini ya. pertanyaan besar nih. Nah. Iya. Karena mayoritas kita kan muslim. Muslim. Kembali lagi, memang dalam Islam seperti apa? Nah. Ada bos emang bos? Loh ya pasti ada. Gimana sih? Pasti ada. Mana Ya tuh kan nih? Bang Haji dan Kang Iya, iya. Haji ini kan kita sama-sama ngobrol. Iya. Seringkali kita dalam kajian bersama itu Betul. bahas bahwa Islam itu Hmm. membahas dari ujung ke ujung. Masa urusan yang bikin bahas kira-kira gitu lah ya. Wah, ada loh. Gitu. Meskipun Iya. kalau kemudian mana dalil MBG nggak ketemu gitu ya. Iya betul. Jadi kan begini ya, Hmm. sebagaimana sering kita bahas ya bahwa kewajiban negara dalam konteks seperti ini kan disebutkan di dalam kitab itu sebagai justru adalah aspek tanggung jawab negara itu kan riayatu su'unil ummah kan gitu ya sebutnya ya. Riayah su'unil ummah mengurusi urusan masyarakat Pemeliharaan ini bos. pemeliharaan ya kan kalau contoh yang sangat masyhur kan yang ditunjukkan Sayyidina Umar ya ketika seorang ibu yang Ya. kelaparan gitu ya kemudian Sayyidina Umar sebagai khalifah waktu itu ngangkat Betul, beras. beras Oh, ya, gandum. gandum. Karung ya. Karung, ya, gitu. Itu kan contoh Betul. bagaimana kemudian riayah itu dijalankan oleh negara gitu. Iya. Artinya kalau kita ngelihat adakah kemudian contoh bahwa negara itu ngurusin Hmm. MBG dalam Ya, konteks betul, ini. betul. Nah, itu contohnya kan ada gitu kan kira-kira gitu. Relate ya. relate. Masuk ya. Nah, gitu. Cuman kan pertanyaannya adalah atas intensi apa yang dijalankan dan kemudian bagaimana ini dijalankan itu jadi penting Betul. kan gitu ya. Jadi kalau di dalam konteks riayah su'unil ummah tadi itu dalam perspektif itu ya. Nah, karena pertama kan si khalifah dalam Iya, ini ya, pemimpin ya dalam ini, pemimpin kaum muslimin, khalifah dalam ini itu kan menyadari antara kewajiban dia bahwa kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kali adalah pemimpin dan setiap pemimpin diminta pertanggungjawaban atas pemimpinnya. Nah, karena dorongan itu kemudian ditunjukkan Sayyidina Umar gitu loh ya. Dengan ngurusin memastikan setiap orang yang ada di jiwa, tanggung jawabnya itu terpenuhi kebutuhan mendasarnya. Gitu. Apa itu kebutuhan mendasar, Bos? Yes, kalau sekarang kita bilang kan kebutuhan mendasar luas ya. Dulu orang bilang pangan, papan, sandang, pangan, papan, gitu ya. Ya. Sekarang meluas kan gitu ya. Tapi kalau dalam konteks MBG ini kan ya masih pangan, sangat mendasar kan betul, gitu ya. Dibilang orang yang malnutrisi, ya kurang gizi, kemudian stunting segala macam yang kan isu kemarin akhirnya kemudian ide MBG ini kan karena dulu kan sebenarnya idenya kan makan siang gratis dulu, tapi karena duitnya nggak cukup akhirnya makan bergizi gratis kan juga begitu ya kan duitnya nggak cukup kan. Nah pertama itu ya jadi yang pertama bahwa Islam juga memperhatikan soal ini gitu. Tapi yang perlu diperhatikan adalah apa intensinya. Intensinya adalah sebuah tanggung jawab untuk memastikan setiap orang, setiap jiwa, ya, penduduk warga negara, setiap jiwa itu adalah tanggung jawab negara untuk memastikan dia terpenuhi kebutuhan gitu. itu ya. Karena intensi begitu, maka yang dicari siapa yang butuh, ya kan? Yang butuh bukan yang sekolah, gelandangan, gitu, kan gitu. Emang yang perlu makan gratis anak sekolah doang gitu. Kan gitu. Akhirnya setiap jiwa kan, setiap jiwa ditanggung jawab
Iya. pemimpin atau khalifah untuk kemudian memastikan setiap jiwa itu Iya. terpenuhi kebutuhannya tadi gitu. Dicari ya bos, ya. Gitu. Sasarannya harus tepat gitu ya bos. Ya. Nah, kalau kita merefleksikan dengan itu, kita lihat sekarang Nah, Ya. yang dapat TBG siapa sih? Makanya. Nah, kan gitu kan. Tadi kan mana SDIT yang bayarnya betul. jutaan dapat TBG misalnya. Iya. Itu kan udah jelas-jelas bahwa intensinya apa ini? Ya, apakah betul intensinya ngurusin atau Betul. quote and quote Iya, betul. menjaga citra tadi kan gitu. Isu politis ya. Nah, gitu ya, Iya. gitu. Nah, gitu. Memang kalau ya ada unsur positifnya lah yang tidak bisa yang nggak diingkari juga. Betul. Jadi beberapa itu kan misalnya dalam MBG ini karena melibatkan sumber daya yang besar, maka peternak lokal jadi diuntungkan. Katanya begitu ya kan, serapan tempe, serapan daging, serapan telur, serapan beras itu kan berputar UMKM juga. Nah, berputar di daerah kan gitu. Iya. Nah, itu kalau aspek-aspek positif yang memang terjadi. Tapi kan ini tidak menutupi kemudian aspek intensi yang tadi dari awal keliru tadi begitu kan gitu. Itu ya. Itu dari sisi intensi. Yang kedua dari sisi bagaimana kemudian kebijakan ini harus dilakukan kan gitu ya. Kebijakan ini tetap dilakukan. Nah, gitu. gitu ya. Bukan berarti dicabut, Bos. Bukan tetap ada. dilakukan. Iya, dilakukan. Berarti tidak menolak gitu, Bos. Iya, kan sebenarnya kan itu kewajiban negara sebenarnya. Iya. Kan gitu. Negara betul. Kewajiban sebenarnya gitu kan. Jadi adanya unsur politis, adanya unsur-unsur itu tidak kemudian menjadikan tindakan ini salah. Gitu loh maksudnya. Betul. Ya masa orang mau ngasih makan salah kan kira-kira gitu lah ya kan gitu ya. Betul. Nah, pertanyaannya adalah ngasih yang dikasih makan siapa dan dengan cara apa kan gitu kira-kira. Ya harus tepatnya yang dikasih makan ya. Jadi ya tadi anak-anak ya SD yang memang membutuhkan ya kan di pedalaman Nusa Tenggara Timur sana misalnya di pedalaman Papua di pedalaman kampung-kampung di Jawa misalnya kan gitu ya. Masa di tengah kota di Jakarta yang misalnya gitu ya. Yang anak jajannya aja sehari 10.000 misalnya atau 20.000 jajannya dikasih MBG misalnya kan gitu. Iya. Ya makanya sebagian yang ini apaan ini? Enak bekal saya kok. Gitu ya. Jadi itu. Kemudian sisi apa lagi itu, Bos? Bagaimana melaksanakannya ya. Jadi karena memang negara yang negara menjalankan tanggung jawabnya. Betul. Dan ini adalah sebagai bertanggung jawab, maka harus dilakukan oleh institusi yang tidak boleh ya negara itu tuh memastikan itu tidak boleh kemudian berorientasi profit di situ. Loh, tangan negara itu kan sampai ke daerah-daerah itu kan banyak lah. Itu departemen-departemen, dinas-dinas yang terkait itu lah apa urusannya, dinas sosial segala macam misalnya gitu ya. Ya kan gitu ya. Betul. Nah, kenapa kemudian harus dibuat kerjasama yang justru itu nggak tahu itu kalau misalnya sampai ke bawah itu nilainya berapa itu? Apakah misalnya 12.000 sampai bawah itu berapa nilainya? Bisa 5.000. Nah, kalau sampai kemudian ada tipis berapa tadi kan? Itu berapa nilai yang turun dari anggaran itu berapa selisihnya itu? Belum lagi kemudian kontrol tentang quantity, jumlah yang kemudian dibalikin lagi. Misalnya 4.000 nih, apakah 4.000 itu semua habis? Kalau nggak habis bagaimana statusnya yang tersisa? Misalnya kayak gitu kan. Kalau itu dikelola oleh lembaga negara atau institusi negara yang itu bertanggung jawab langsung sebagai bagian dari ayah tadi, ya, maka orientasi profit tadi nggak akan muncul. Betul. Gitu. Tereliminir. Kegiatan sosial kok sehingga kemudian ya yang terjadi ya apa yang diharapkan turun dari atas itu sepenuhnya sampai ke bawah dengan sempurna begitu. Lancar ya, Mas. Iya, itu luar biasanya itu kan begitu. Jadi makannya pun akhirnya
betul-betul bergizi. Bergizian. Iya. Hal-hal yang yang tidak kita inginkan tuh kayak keracunan, ya kan? Kayak tadi selembar tisu itu ya, Iya, setipis iya. tisu. Itu betul-betul sampai ya, Bos ya. Iya, iya. Tuh. Ya minum dulu, minum Oke, dulu, oke. minum dulu. Bang, Masya Allah. Mantap. Udah daging semua kita bicara nih, Bang. Iya. Nah, makanya Iya. hikmah kita ngobrol malam hari ini kan Betul. kemudian kita semakin yakin ya. Mm-mm. Jadi bisa mengajak masyarakat untuk semakin meyakini bahwa Hmm. tidak ada satupun masalah yang tidak Dibahas. dibahas ya masalah itu. Ternyata ada ya, Bos. Nggak ya, ada masalah. kan gitu ya. Bahwa Masya Allah. ini adalah bagian dari tanggung jawab Mm-mm. pemimpin untuk ngurusin. Iya. Sehingga kemudian intensinya bukan intensi politik. Ya Hmm. intensinya. Dorongannya bukan dorongan politik. betul. Apalagi dorongan untuk kemudian Hmm. memberikan keuntungan kepada Profit pihak tadi yang ya. terlibat gitu ya. Ya. Betul-betul kemudian ini dilakukan dalam konteks menjalankan amanah. Hmm. Karena takut tanggung jawab terhadap Iya. setiap jiwa yang menjadi tanggung Betul, jawabnya betul. kan gitu. Masya Allah. Dapat ya, Iya. Bang Adi ya. Ngomong Wah, MBG, mantap, solusi ada kan. Ya. Islam memandang bagaimana kan. Solusinya disampaikan Oke. juga sama bos kita nih. Oke, Bos. Oke. Eh, Ya, makan dulu, makan oke, dulu, oke, makan oke. dulu. Ini ya, udah ya. Bos, makasih banyak nih Bos nih ya. Iya, makan dulu, makan dulu, Kopinya makan dulu. ya. Tadi mumpung belum macet, ya kan. Iya. Kayaknya udah terurai nih Bos. Bang, ya kan. Udah selesai tadi, Eh, udah selesai nih. Udah selesai. Makasih banyak nih Bos nih. Berapa menit? Ya berapa, Bang? Saya pamit ya Bos ya.